Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di my channel Mak Jontik. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Nah teman-teman, bagi yang bingung mau buka usaha, mungkin ini sebagai rekomendasi ya. Kamu bisa buka usaha, itu nggak perlu nyewa tempat, kamu bisa lakukan di rumah juga bisa ya. Itu kamu bisa buka warung atau toko sembako seperti aku ini. Nah, aku akan bahas secara tuntas bagaimana cara membuka warung atau toko sembako di rumah ya. Oke teman-teman, sebelum aku lanjutkan videonya, kamu support ya channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke teman-teman, aku akan lanjutkan videonya. Nah ini ya, aku buka warung atau toko sembako ini di rumah. Jadi aku juga ibu rumah tangga. Aku juga bisa nyambil kerjaan dapur, ngurus anak juga ya. Jadi di depan ini. Jadi pertama kali kamu mau buka warung atau toko sembako, kamu siapin tempat dulu yang nggak kepakai ya, misalnya kayak garasi mobil, teras rumah ya yang nggak kepakai. Jadi kamu bisa manfaatin untuk buat toko atau warung yang sederhana aja. Ataupun kalaupun nggak ada garasi, kan kamu bisa misalnya punya tanah kelebihan depan gitu ya. Jadi kamu bisa buat toko-toko ukuran 2x3 ya atau 3x3 ya di depan rumah kamu itu. Jadi bisa untuk letakin barang-barang. Nah di sini kalau kamu sudah punya tempat, jadi yang otomatis kamu siapkan itu pertama adalah modal. Jadi kalau misalnya kamu nggak perlu modal terlalu banyak, puluhan juta, kalau kamu masih mau buka yang sederhana dulu, yang kecil-kecilan dulu, warung atau toko sembakonya. Jadi kamu bisa kalau 1 juta atau 2 juta, kamu dengan modal 1 atau 2 juta juga bisa ya. Jadi di sini apabila kamu sudah punya tempat dengan modal, dan yang ketiganya kamu harus cari agen atau grosir yang menyediakan bahan-bahan sembako yang kamu akan jual ya. Jadi kalau misalnya agen atau grosir besar itu, jadi kan harganya miring. Jadi bisa untuk harga untuk penjual. Jadi di sini kamu juga bisa nggak perlu beli banyak, secukup modal kamu ya. Nah yang keempat, kamu harus jeli mencari menjual barang yang cepat balik modalnya, putarannya itu cepat ya. Itu harus kamu jeli, dan juga kamu harus jeli melihat pangsa pasar di sekitar kamu itu memakai produk-produk apa aja ya yang biasanya ya. Jadi kamu aja dulu ya, apa yang biasa kamu pakai itu aja dulu kamu sediain ya. Nanti kan sehari 2 hari kan ketahuan juga yang di sekitar pembeli yang di sekitar kamu tuh kan memakai produk apa, jadi kamu bisa menyediakannya. Nah teman-teman, di sini kalau kamu sudah memiliki tempat ya, yaitu kamu sudah siapin aja seperti etalase. Kalau misalnya tempat kamu itu nggak terlalu besar, kamu juga nyediapin etalasenya juga nggak terlalu besar ya, supaya nggak terlalu menemani tempat. Juga kamu harus menyediakan etalase rokok ya, kalau kamu berjualan rokok ya. Etalase rokok seperti ini. Terus itu kamu bisa menyiapkan rak-rak. Kebetulan aku rak-rak ini rak-rak besi ya, supaya tahan lama aja. Kalau kamu modalnya nggak terlalu banyak, kamu bisa buat sendiri dari kayu. Rak-rak kayu itu untuk pajangan ya, jadi supaya menghemat tempat ya, jadi nggak berserakan gitu. Apalagi tempatnya kalau misalnya kecil ya, jadi kalau kita buat rak-rak itu jadi bisa disusun barang-barangnya. Dan kamu juga harus kalau menyediakan showcase pendingin minuman, karena kan di warung atau toko sembako itu pasti jual minuman itu pasti yang dicari konsumen itu yang dingin ya, apalagi cuaca yang panas di daerah kita tuh kan pasti ya cuacanya panas, itu laku banget minuman dingin. Jadi kamu harus menyediakan kulkas atau showcase pendingin ya, itu harus. Dan juga barang-barangnya itu kamu bisa tata secara teratur ya, rapi ya. Dan juga kamu harus bikin gantungan
seperti ini. Itu gantungan ya. Itu gantungan itu untuk menggantung barang-barang rentengan ya. Barang-barang rentengan kamu bisa tata serapi mungkin. Jadi kalau orang di depan itu lewat juga kelihatan ya banyak barang-barang gantungan, itu biasanya menandakan itu adalah warung atau toko-toko sembako ya. Dan terus itu kamu juga bikin spanduk juga ya di depan toko atau warung kamu itu, supaya kelihatan bahwa itu adalah toko sembako yang menandakan ya itu warung sembako. Kamu bisa bikin spanduk, namanya apa itu terserah kamu. Terus itu menyediakan bahan-bahan itu harus kamu tulis ya, bikin ya di spanduk itu, supaya orang yang pertama lewat bacanya, oh ternyata di situ menyediakan bahan-bahan ini, dan suatu saat pembeli membutuhkan, dia sudah tahu bahwa di toko atau warung sembako kamu itu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Nah teman-teman, kamu kalau bertanya gimana sih aku harus mendapatkan agen atau grosir, jadi kamu kan bisa biasanya kan kamu tanya-tanya aja dulu. Misalnya kalau kamu nggak tahu penjual, pertama kali kamu belanja ke warung itu kan kasih tahu di mana sih belanja atau agen, biasanya nanti dikasih. Aku juga dulu gitu, aku nggak tahu ya agen atau itu, ya dia aku tanya-tanya, akhirnya tahu sendiri. Nah kalau misalnya kamu pengen murah lagi, biasanya itu sales barang-barang itu akan datang ya. Kalau kamu itu biasanya kalau kamu sudah buka toko, kalau warung ya sudah terbuka gitu, biasanya agen atau sales-sales itu akan datang sendiri ya, macam-macam ya, sales dengan sales rokok, sales makanan ya, makanan instan, bumbu-bumbu itu macam lah yang bakal datang ke mampir ke toko atau warung kamu ya. Dan kamu bisa mesen kepada mereka, itu akan lebih murah lagi karena langsung dari pertama ya, agen pertama ya, itu bahan harganya lebih murah lagi, lebih terjangkau lagi ya. Nah bagi kamu yang juga kedua tadi modal ya, bagi kamu yang modalnya minim 1 juta atau 2 juta itu tidak masalah ya. Kalau kamu mau buka toko atau warung sederhana aja sementara dulu sebelum berkembang ya, itu nggak apa-apa, kecil-kecilan dulu. Kamu bisa belanjain sedapatnya modal kamu itu, dan putarkanlah. Nah sudah kamu belanja, dan kamu harus bisa memutarkannya ya setiap hari ya, belanjakan lagi supaya terisi terus barang kamu, dan kamu bisa terus berjualan atau jual beli ya. Oke, di sini barang apa aja sih yang supaya cepat balik modalnya ya, supaya uang yang cuman modal sedikit itu bisa diputarkan lagi. Nah di sini kamu bisa belanjain seperti rokok, itu putarannya cepat juga ya. Bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, sabun, deterjen, sampo, jajanan, dan kamu juga bisa beli yang rentengan ya, yang nggak harus yang model besar-besar yang berkilo itu, yang rentengan aja, jadi supaya uang modalnya juga nggak terlalu besar dan cepat putarannya ya, karena itu banyak yang dicari konsumen ya, yang bahan rentengan dan bahan yang kecil-kecil itu ya. Rentengan itu kan kecil-kecil dan uangnya pun juga lebih murah ya daripada yang harus beli besaran itu. Jadi supaya warung atau toko kamu itu isinya banyak dan putarannya juga cepat, jadi kamu bisa belanjain lagi. Nah teman-teman, itu tadi ya sekilas cara membuka warung atau toko sembako di rumah ya, supaya bagi pemula yang pengen membuka usaha tahu jadinya ya apa saja sih yang diperlukan untuk buka warung atau toko sembako, tahap-tahapannya ya. Semoga ini bermanfaat buat kamu yang bagi pemula mau buka usaha atau toko sembako, apalagi yang cuman di rumah aja bisa dilakukan ya. Apalagi sekarang seperti di rumah, aku di rumah aja nih ya, bisa sekalian aku ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, jadi bisa juga berpenghasilan ya. Bisa juga kita bertetangga juga ya, nggak harus di rumah aja, ketemu orang juga ya dengan tetangga ya. Jadi kenal juga, nggak kita kenal, orang yang kenal kita karena kan kita buka warung atau toko sembako. Nah teman-teman,
Sampai di sini dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kamu. Bagi kamu yang suka video aku, kamu bisa share ke teman-teman kamu, ke sosial media lainnya, dan jangan lupa support terus ya channel aku supaya aku terus semangat untuk bikin video-video yang bermanfaat buat kamu semua. Oke, sampai ketemu lagi, dan kamu bisa follow Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar atau Putra Bungsu. Selamat beraktivitas, bye bye.